Yap, jadi sebelum kita mulai tutorial online untuk pertemuan kedua, ya, sebentar saya absen dulu. Cinta Adisa Putra sudah hadir? Belum ya? Saya mau lihat yang di chat aja dulu. Ada Kolifatus, Jakfar. Sebentar, Kolifatus, Jakfar. Kemudian ada Sugianto, ya. Ada Sugianto dan Sri Handayani. Kemudian ada tadi sudah Ropi ya, Ropi dan Cinta. Kemudian sudah sih ya, Suharni dan Rofiul. Suharni dan Rofiul. Kemudian Mustolih ya, Mustolih. Oke. Masih sekitar berapa orang? Sedikit ya. Oke. Oh ya, Nia sudah hadir ya, Nia Puri. Oke. PPT-nya sudah di-download semua. Ya, bagi yang tidak bisa melihat screen saya ya, bagi yang tidak bisa melihat presentasi langsung dari saya ya, silahkan di-download ya, PPT-nya sudah saya upload di grup ya, sudah bisa dibaca. Iya. Sebelumnya saya mau lihat dulu sebentar, kira-kira dari 14 ya 14 mahasiswa yang sudah hadir, ya kira-kira berapa orang yang sudah pernah belajar akuntansi di SMA? Coba, saya mau lihat siapa saja. Ada yang sudah pernah? Sri Handayani sudah ya. Nia juga siapa lagi yang sudah? Puji, saya tapi lupa ya. Ya Puji Astuti sudah masuk juga. Puji ya. Malah belum kenal. Iya, Mustoleh katanya belum sama sekali belum kenal ya. Sama pernah tapi kas kecil. Saya belum Pak.
Ya, Suharni juga sudah pernah, berarti um, untuk mempercepat proses belajar kita, ya kebetulan sudah ada 15 yang masuk, yang sudah online sekarang. Uh, saya sarankan untuk membuat kelompok, ya. Jadi kita ada 24, ya, 24 mahasiswa. Saya sarankan membuat kelompok online sekitar 6 orang satu grup, ya. Berarti ada sekitar 4 grup nantinya, ya. Silakan bisa dipilih anggota grupnya, grup 1, grup 2, grup 3 sampai grup 4, ya. Nanti nama-namanya tolong dikirim ke saya gitu, ya. Di setiap grup tolong diusahakan ada satu yang sudah pernah belajar akuntansi begitu, ya. Ya, tidak masalah Puspita. Ya, tolong diusahakan satu grup itu, ya, di dalamnya ada satu mahasiswa yang sudah pernah belajar akuntansi sebelumnya, begitu. Nah, jadi setiap ketua-ketua kelompok nanti, ya, silahkan dikirimkan nama-nama kelompoknya ke saya, bisa via line, inbox, ya, atau boleh posting di grup, ya. Nah, jadi untuk setiap grup, ya, silahkan nanti bisa saling berdiskusi belajar online, ya. Nah, jadi saya juga menilai nanti bagaimana kegiatan diskusi kalian online itu berjalan dengan lancar, ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan pertemuan seperti ini, ya, rasanya sangat uh, sangat kurang, ya, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang akuntansi, ya. Saya harapkan melalui kelompok-kelompok diskusi bisa maksimal, ya. Tolong nanti dikirim nama-namanya, ya. Kelompok 1 6 orang, kelompok 2 6 orang, kelompok 3 juga 6 orang, dan kelompok 4 juga 6 orang. Ya, selamat malam Endang, selamat malam Waidah, ya. Kotia juga sudah hadir, saya action lagi Kotia. Siapa lagi yang baru masuk tadi? Sebentar saya lihat. Suharni tadi sudah 1, 2, 4, 7, 9, 13, ya. Masih 13 ini. Ada yang belum di absen ini. Ini sudah ada 19 yang masuk. Titin, ya. Sudah masuk juga Titin Yunia. Sebentar. Titin, ya. Kemudian Santi belum hadir, ya. Ada Mukmin dan Kusnul, gimana kira-kira? Mukmin dan Kusnul. Endang. Oh iya, Endang, ya. Sudah. Kemudian Evi Yuliani dan Ida sudah masuk. Belum ada, ya. Evi Yuliani sudah hadir. Kemudian Ida Komaria, Indriati, ya, Irah Susanti juga belum. Kusnur sudah. Sebentar.
Iya. Apalagi yang baru hadir tadi. Sudah. Santi belum ya. Mukmin juga belum. Mukmin Ira siapa ini? Indriati Ida. Belum ya. Oke, Jakfar katanya belum bisa buka PPT karena uh, laptopnya masih sakit katanya ya. Kita doakan supaya cepat sembuh ya laptopnya Mas Jafar ya. Oke, nanti ini kalau sudah ada yang baru datang lagi silakan langsung ini ya, langsung ketik di kolom chatnya beritahu supaya langsung saya absen ya. Oke, langsung kita lihat untuk materi kita hari ini ya. Jadi kita hari ini sudah masuk ke pengantar akuntansi modul yang kedua ya. Jadi materi kita hari ini lumayan padat ya. Persamaan dasar akuntansi, jurnal umum dan jurnal penyesuaian ya, sesuai dengan modul yang teman-teman juga sudah pegang. Ya, bentar. Oke. Nah, jadi iya. Yang pertama, slide pertama kita akan belajar tentang apa itu sebenarnya persamaan dasar akuntansi ya. Nah, jadi sebenarnya untuk persamaan dasar akuntansi ini sangat gampang ya. Jadi bisa langsung kita lihat rumusnya. Rumusnya itu aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ya. Nah, kewajiban ini nantinya bisa kita sebut dengan utang ya. Ekuitas nantinya juga bisa kita sebut dengan modal. Artinya apa? Harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi ini adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan. Nah, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva ya, dan kemudian ada kewajiban ya dan ekuitas ya. Jadi bentuk persamaan dasar akuntansi itu saya sudah jelaskan tadi, aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, saya punya pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya harta, aktiva itu sama dengan harta ya. Nah, harta sama dengan utang ditambah modal. Kira-kira dasar logikanya seperti apa? Kenapa harta itu sama dengan utang kita ditambah dengan modal kita? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Saudara-saudara? Kira-kira mengapa dalam rumus persamaan dasar akuntansi itu disebutkan harta itu sama dengan utang ditambah modal? Nah, masa sih harta kita itu sama dengan utang kita ditambah modal kita? Ayo, kira-kira bagaimana ini? Silakan diberikan pendapatnya. Ya, supaya paham dulu filosofi, ya filosofi apa namanya filosofi prinsip dasar akuntansi. Jadi kalau sudah paham filosofinya, nanti tinggal kita kembangkan. Ya. Silakan. Ada yang bisa? Kalau boleh saya tambahkan ya, supaya lebih lengkap, aktiva ini sama dengan atau sering disebut dengan harta. Ya. Kemudian kalau dia kewajiban, ini sama dengan utang ya, boleh disebut dengan utang. Kemudian kalau ekuitas ini sama dengan modal. Nah, jadi kalau aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau sering juga disebut dengan harta itu sama dengan utang ditambah modal ya. Mengapa utang itu
harta kita itu sama dengan utang kita ditambah dengan modal. Ayo, silakan. Logikanya seperti apa? Harta sama dengan utang tanpa modal. Modal sudah jelas menjadi harta, sedang utang merupakan modal yang harus dibayarkan. Ya boleh, coba jawaban yang lain silakan. Silakan, ada yang bisa lagi jawaban yang lain? Sudah sangat bagus ya tadi jawaban Endang. Silakan. Sepertinya suatu perusahaan kebanyakan modalnya dari hutangnya di bank, Pak. Ada sekitar dua orang lagi yang mengetik, coba kita tunggu ya. Kita tadi katanya seperti suatu perusahaan kebanyakan modalnya dari hutang di bank, Pak. Ya, sebentar kita tunggu, ada sekitar dua orang lagi ya. Iya. Ada? Ada lagi? Kalau tidak biar kita lanjutkan. Iya, jadi jawaban lain ya, kenapa harta kita itu sama dengan utang ditambah dengan modal ya. Jadi sering sekali ya untuk memulai membangun suatu perusahaan yang baru ya ataupun mengembangkan perusahaan lama menjadi lebih besar, sering sekali kita itu menambahkan modal kita itu dari utang yang kita pinjam ya. Jadi misalnya ya, saya punya perusahaan ya, misalnya perusahaan eh, sebut sajalah rumah makan ya. Jadi untuk mengembangkan rumah makan saya yang sudah ada selama ini, saya meminjam uang ke bank. Nah, artinya dalam hal itu harta saya kan bertambah. Nah, penambahan harta saya itu tentunya dalam bentuk utang. Begitu kira-kira. Jadi, harta sama dengan utang saya ditambah dengan modal yang lama. Nah, itulah dia mengapa persamaan dasar akuntansi itu harta itu sama dengan utang ditambah modal. Begitu kira-kira ya. Nah, kita lihat sebentar. Atau sudah ada jawaban yang lain? Sugianto karena harta, oh ya sebentar. Kolifatus, karena utang kita memiliki kewajiban untuk membayar setelah dibayar, maka itu sudah menjadi hak milik kita. Kemudian ada Sugianto, karena harta berupa keseluruhan yang kita punya, jadi utang dan modal merupakan harta yang kita miliki walaupun pada akhirnya hutang harus dibayar. Boleh juga ya Sugianto ya. Sri Handayani, karena harta adalah kekayaan yang kita miliki, baik itu juga berwujud atau tidak berwujud termasuk hutang. Suharni, hutang termasuk karena hutang itu merupakan harta kita juga, walaupun harus mengembalikan pada periode tertentu. Iya, bisa juga ya, Suharni. Satu lagi, Kotia. Oh, berhenti dia. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, nah jadi sebenarnya kenapa ya? Kenapa ada persamaan dasar akuntansi? Jadi tentu ada tujuannya ya. Jadi ada beberapa kegunaan persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, untuk menyusun neraca ya. Karena data ya, aktiva, harta, utang dan modal yang diperlukan itu tersedia, begitu kira-kira ya. Jadi nanti kalau kita mau menyusun menyusun neraca kita, tentu kita butuh informasi tentang harta, utang dan uh, modal kita, begitu kira-kira ya. Nah, jadi tujuan yang kedua untuk menyusun laporan laba rugi ya, karena selisih perubahan antara pendapatan dan beban dinyatakan sebagai laba atau rugi yang mempengaruhi ekuitas. Nah, jadi
Kalau misalnya suatu perusahaan kita mengalami laba ya atau untung ya, tentu modal kita akan bertambah. Nah, nanti ini tergambar dalam laporan perubahan modal namanya dalam proses akuntansi ya. Nah, itulah dia salah satu kegunaan kita menyusun persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang ketiga, untuk menyusun laporan perubahan ekuitas karena setiap transaksi yang mempengaruhi investasi diperhitungkan ke ekuitas. Ya benar. Ya, jadi kalau misalnya eh, ada transaksi atau keuntungan, ya tentu ekuitas kita bertambah ya. Jadi dia diperhitungkan sebagai penambahan dari ekuitas kita atau modal. Jadi sangat gampang ya. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan sampai di situ? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi untuk pertanyaan kalau misalnya ada langsung diketikkan di kolom chat aja langsung ya. Oke, selanjutnya. Kemudian ini ada contoh pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ya, ini Nyonya Windam memutuskan mendirikan usaha salon Winda. Ya. Nah, jadi ada beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2008. Nah, transaksinya sudah dituliskan sebagai berikut. Yaitu yang pertama tanggal 1 Juli, Nyonya Winda menanamkan uangnya ke salon sebesar 20 juta. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya Nyonya Winda menanamkan modalnya ke salon, tentu ini masuknya kemana? Ya, atau disebut ini sebagai apa? Tentu ini disebut sebagai modal begitu ya. Nah, berarti Nyonya Winda ini menanamkan uangnya 20 juta masuk ke dalam kolom modal. Nah, tentu kalau modal bertambah berarti harta juga bertambah. Silahkan kita lihat kita lihat persamaan dasar akuntansinya ya. Perhatikan. Jadi, kalau misalnya 20 juta ya modal yang disetorkan Nyonya Winda, nah maka nanti modal itu akan masuk ke kas 20 juta. Nah, di sini. Perhatikan ya. Nah, jadi dari kas 20 juta ini tentu nanti di sisi di sisi kreditnya juga ada penambahan modal ya. Nah, jadi juga terjadi penambahan modal sebesar 20 juta. Begitu kira-kira. Nah, perhatikan kolomnya ini kita bagi ke dalam dua secara umum, ada aktiva ya. Aktiva tadi sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, artinya kalau kalau aktivanya bertambah 20 juta, maka di kolom kewajiban dan ekuitas juga harus bertambah 20 juta. Dia seimbang. Itu dia salah satu persyaratan dalam akuntansi. Tidak bisa terlihat, Endang? Oke, coba saya besarkan ya. Saya ini kan. Iya. Sudah bisa terlihat? Kalau belum bisa terlihat juga, silakan saudara-saudara download sendiri di handphone ya. Bisa dibuka langsung di handphone. Iya. Silakan di ini. Iya, memang kecil ya karena memang datanya sangat banyak. Begitu kira-kira ya. Oke. Nah, kalau ada yang tidak paham silakan langsung ditanyakan. Karena kalau misalnya saudara-saudara tidak paham untuk dasarnya saja, nanti kita susah ya. Susah kita melangkah ke ke jurnal, ke buku besar. Ya, jadi harus paham dulu ini dasarnya. Nah, silakan. Tadi sudah dilihat. Nah, jadi kalau misalnya Ibu Winda menyetor uang, tentu nanti dia masuk ke kas ya. Uangnya masuk ke kas itu sebesar 20 juta di sini. Kemudian tentu modalnya juga di sisi kredit juga bertambah sebesar 20 juta. Ya, keterangannya apa? Setoran modal Nyonya Winda. Gampang ya. Yang kedua, kita lihat transaksi yang kedua. Iya. Tanggal 2 Juli dibayar sewa gedung selama 1 tahun sebesar 3 juta. Nah, ingat, kalau terjadi transaksi pembayaran,
tentu pastinya uang kita berkurang. Nah, jadi kalau uang berkurang, berarti apa artinya? Iya, kas kita pasti mengalami kekurangan. Coba kita lihat apanya persamaan dasar akuntansinya. Dilihat di sini. Ada 3 juta dalam kurung. Nah, jadi kalau dibuat dalam kurung, ini maknanya berkurang, mengurangi kas. Begitu kira-kira. Nah, jadi kalau misalnya 3 juta berkurang, 20 dikurang 3 sama dengan 17 juta. Begitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia bayar sewa, berarti tentu ada yang bertambah. Apa? Iya, kita bisa memakai gedung. Nah, jadi kalau kita bisa memakai gedung, itu nanti kita masukkan ke kolom, iya benar, ke kolom sewa dibayar di muka. Ya, jadi kita bertambah sebesar 3 juta. Ada pertanyaan sampai di situ? Silakan langsung ditanyakan kalau ada yang tidak jelas. Ya, jadi saya jamin soal-soal seperti ini pasti nanti ada keluar untuk ujian akhir semester, ya, ujian UAS, ujian yang dari pusat. Nah, jadi kalau saudara-saudara sudah paham yang ini, tidak usah takut, ya, pasti lulus. Tapi kalau tidak paham, wah, ini bisa gawat. Oke, kita lanjutkan. Tidak sulit ya, sangat gampang ini, sangat dasar sekali. Nah, kita lihat transaksi yang tanggal 5 Juli. Ya. Nah, jadi pada 5 Juli dibeli peralatan sebesar 2.500.000 secara kredit. Nah, perhatikan. Ada kata 2.500.000 secara kredit. Ada kata kredit. Artinya kalau dikatakan kredit berarti dibayar ngutang atau bisa dicicil atau bisa dibayar nanti pada suatu waktu periode tertentu. Begitu kira-kira. Nah, jadi kalau dia ngutang ya belum dilunasi, transaksinya seperti apa? Begitu kira-kira. Coba kita lihat yang tanggal 5. Nah, iya. Nah, kalau misalnya dibeli peralatan 2.500.000 tapi belum dibayarkan. Artinya kita ngutang, berarti kas kita berkurang atau tidak? Ya tentu tidak. Nah, jadi kalau kas kita tidak berkurang, tidak usah diisi kolom kas. Artinya tidak ada transaksi di kas. Nah, tapi permasalahannya peralatan kita mengalami peningkatan. Nah, sehingga kita tambahkan 2.500.000 di kolom peralatan, ya. Kemudian kita tambahkan di kolom utang karena utang kita bertambah sebesar 2.500.000. Begitu kira-kira. Dari situ ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan kalau belum paham. Iya, bisa nyicil, dia bisa utang, begitu kira-kira. Gampang, sangat gampang ya. Oke, selanjutnya kita lihat transaksi tanggal 8 ya. Nah, dibeli perlengkapan sebesar 750.000. Baru dibayar 250.000, sisanya dibayar 2 minggu yang akan datang. Nah, perhatikan. Kalau dibeli perlengkapan 750.000, yang dibayar masih 250.000, tapi kita masih ada utang nih sebesar 500.000 lagi dan dibayar 2 minggu ke depan. Nah, silakan kita lihat sekarang transaksinya. Ya. Nah, jadi katanya kita membeli perlengkapan, ya. Kita membeli perlengkapan sebesar 750.000. Tetapi kita hanya membayar 250.000. Artinya dari uang 250.000 itu akan mengurangi kas kita, begitu ya. Nah, jadi kalau kas kita berkurang, tentu perlengkapan kita juga bertambah. Ya. Perlengkapan kita bertambah 750.000, ya. Kemudian kas kita, iya berkurang 250.000 sehingga kas kita menjadi 16.750.000. Kemudian, iya, kemudian ada apa namanya perlengkapan bertambah 750.000. Nah, kemudian walaupun terjadi apa namanya pertambahan perlengkapan karena kita tadi tidak bayar lunas, berarti kita tak ada penambahan utang sebesar 500.000, dicatat di kolom utang 500.000. Sampai di sana ada pertanyaan? Silakan. Belum ada. Oke, masih gampang ya. Oke, saya lihat ada Kotiah yang sedang mengetik pesan, silakan.
Silakan Kotia, saya tunggu. Ada? Tidak ada ya? Oh, masih mengerti. Pak, itu baru dibayar 250.000. Berarti kita masih punya hutang. Iya, benar ya. Jadi kita masih punya utang 500.000. Sehingga di persamaan dasarnya kita catatkan utang kita juga. Perhatikan. Nah, jadi yang berkurang di kas kita hanya sebesar 250.000 ya. Dan sisanya 500.000 lagi itu dicatat di kolom hutang. Kenapa? Ya, karena hutang kita mengalami peningkatan atau pertambahan. Nah, keterangannya ya dibeli perlengkapan tunai dan kredit. Karena sebagian tunai, sebagian kredit. Ya. Sampai di sana bisa ya? Bagaimana kira-kira Kotia? Bisa ya? Tidak ada masalah lagi ya? Silakan. Ini sangat penting ya. Jadi kalau saudara paham, nanti kedepannya juga sudah gampang. Tidak ada lagi? Oke, kita lanjut. Kita lihat transaksi selanjutnya. Ya. Transaksi tanggal 10. Ya. Jumlah pendapatan sampai hari ini yang diterima tunai 750.000. Sedangkan 1.500.000 masih berupa tagihan. Nah, berarti dari transaksi tanggal 10 Juli bisa kita simpulkan bahwa pendapatan yang sudah kita terima itu sebesar 750.000. Namun, ya ada sekitar 1.500.000 yang berupa bentuk piutang. Artinya masih belum tertagih ya, masih dalam bentuk berupa tagihan. Nah, jadi untuk pencatatan ininya apa namanya? Pencatatan persamaan dasar akuntansinya kita lihat tanggal 10. Nah, tanggal berapa tadi? Tanggal 10 ya. Gimana ini? Iya, di sini dia. Ah. Nah, jadi kalau katanya tanggal 10 yang sudah kita terima sebesar 750.000 ya. Sedangkan yang 1.500.000 masih berupa tagihan. Ya, berarti belum dibayarkan, belum tunai begitu kira-kira ya. Nah, jadi kalau belum tunai ya. Jadi kalau belum tunai berarti kita masih kita masih punya beberapa piutang ya. Silakan dilihat. Berarti lihat di sini. 750.000 ya, kas kita mengalami penambahan di sini ya. 750.000 kas kita mengalami penambahan karena ada pendapatan, kemudian ada yang belum tertagih sebesar 1.500.000. Jadi piutang kita mengalami pertambahan sebesar 1.500.000. Nah, kalau misalnya kas kita bertambah, juga piutang kita bertambah, tentu ini berdua akan mempengaruhi modal kita seperti awal yang tadi saya sebutkan. Maka modal kita kan bertambah juga total dari pendapatan piutang dan kas. Nah, jadi pendapatan piutang dan kas kita totalnya berapa? 2.250.000. Nah, inilah namanya kita buat jadi pendapatan. Dari sana ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Tidak ada ya. Oke. Nah, sekarang coba dari ini saya mau lihat kira-kira siapa yang bisa membuat jawaban untuk transaksi tanggal uh, tanggal 15. Ayo, silakan diketikkan jawabannya di kolom chat saja. Transaksi tanggal 15. Silakan. Siapa yang bisa?
Ada yang bisa? Silakan diketikkan. Tanggal 15. Silakan, ada yang bisa? Iya, ada jawaban dari Titin. Utang berkurang, kas juga berkurang. Sebesar 500.000. Silakan saya lihat sebentar. Utang berkurang, kas berkurang. Tanggal 15, dibayar utang atas pembelian peralatan dengan 5 Juli, ya tanggal 5 Juli yang lalu sebesar 500.000. Nah, berarti iya, kas berkurang dan utang berkurang sebesar 500.000. Jawabannya sudah benar ya. Sekarang kita lihat. Iya, kas berkurang 500.000 dan utang juga mengalami pengurangan 500.000 ya. Jawabannya sudah sangat bagus, berarti sudah paham. Kas berkurang, iya. Cinta juga sudah benar. Endang sudah benar. Iya, sudah benar, sudah paham berarti ya. Iya. Ada lagi yang mengetik, silakan. Kita lihat. Kas berkurang, utang dagang juga berkurang. Iya, silakan. Iya. Oke, Sugianto. Untuk ini, Sugianto hati-hati ya. Kenapa saya bilang hati-hati? Untuk apa namanya soal kita ini, dia salon ya. Salon itu berarti kita lihat. Iya. Bisa jadi itu bukan perusahaan dagang, bisa jadi perusahaan jasa ya. Jadi kalau salon, sebenarnya untuk akuntansi ini dia secara umum itu dibedakan menjadi dua. Ada dia perusahaan dagang dan ada perusahaan jasa. Yang membedakannya nanti, kalau dia perusahaan jasa, barang apa namanya yang dijual itu adalah jasa, misalnya servis ya. Misalnya apa namanya pangkas, salon, itu semua jasa. Sedangkan kalau misalnya dia dagang, berarti dia menjual barang. Nah, jadi hati-hati membuat keterangannya. Begitu kira-kira ya. Ya, sudah tidak lagi ya. Oke, Jakfar mengetik dia. Silakan. Ya, Pak, kalau di modul halaman berapa? Soalnya aku nggak bisa buka PPT. Iya, jadi sebenarnya contoh untuk soalnya ini bukan dari modul ya, Bapak ambil. Nah, tapi kalau kamu bisa untuk lebih jelas, ya bisa kamu lihat di modul. Ada beberapa contoh untuk apa namanya persamaan dasar ya akuntansi, bisa dilihat halaman 1.16 ya, ada contoh di situ, nanti bisa kamu baca ya. Sebenarnya apa namanya tujuannya sama saja, cuman saya coba membuatnya supaya lebih mudah dimengerti begitu ya. Jadi saya buat kotak-kotaknya saja.
percakapan terakhir, iya. Saya ulangi ya, untuk transaksi tanggal tanggal 15 ya. Dibayar hutang atas pembelian peralatan tanggal 5 Juli yang lalu sebesar 500.000 ya. Nah, jadi kalau dibayar hutang berarti uang kita berkurang dong. Nah, jadi kalau uang kita berkurang berarti kolom kas kita mengalami pengurangan sebesar 500.000 rupiah. Nah, kemudian kalau kita bayar utang, utang kita pun pasti berkurang. Nah, sehingga di kolom utang juga dikurangi 500.000. Nah, jadi nanti persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Ya, di kas berkurang 500.000, kemudian di hutang juga berkurang sebesar 500.000. Begitu kira-kira. Ya, di sini, ini. Yang nomor 6 ya, nomor 6. Ada dibayar utang pembelian. Oke? Nah, silakan saya lihat sebentar lagi. Oh ya, yang tentang salon. Oke, jadi kalau secara umum akuntansi itu dia dibagi dua ya. Ada akuntansi perusahaan dagang dan juga ada akuntansi perusahaan jasa. Nah, jadi kalau misalnya seperti contoh kasus yang Bapak buat di slide, itu dia contoh kasusnya adalah perusahaan salon. Nah, berarti salon itu dia bukan perusahaan dagang ya, dia itu adalah perusahaan jasa. Nah, jadi kalau untuk pencatatan apa namanya akuntansi untuk salon ya, konsultan, itu semua dia untuk apa namanya akuntansi perusahaan jasa. Begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya yang dibuat apa namanya yang dijual itu adalah barang ya, misalnya barang-barang. Nah, tentu ya, tentu itu adalah perusahaan-perusahaan dagang ya. Harus bisa dibedakan yang mana dia perusahaan dagang dan yang mana dia perusahaan jasa. Gitu kira-kira. Ada lagi? Nah, ada lagi? Silakan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk transaksi selanjutnya. Ya. Transaksi tanggal 20 ya. 20 Juli. Diterima tagihan dari debitur sebesar 250